Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Renal, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah statistik sebagai tugas praktikum statistik di semester 4. Nah, di sini apa sih itu statistik? Secara umum, statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan secara umum statistik banyak digunakan dalam berbagai bidang studi, seperti ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan lainnya. Statistik adalah angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Angka atau data yang ditampilkan dalam statistik ini diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik berupa wawancara maupun tanpa wawancara. Statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari di statistika. Jadi, statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Lalu berdasarkan fase dan tujuan analis. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data, penyajian suatu gugus data, sehingga memberikan informasi yang berguna. Bentuk statistik ini umumnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, mode, dan sebagainya. Sementara untuk contoh visualnya, grafik pengunjung pada suatu website dapat kita jadikan salah satu contoh visual dari data statistika deskriptif, yaitu dengan menggunakan statistika deskriptif, berbagai kumpulan data bisa tersaji dengan ringkasan dan juga rapi, serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang didapatkan berasal dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan juga kecenderungan suatu gugus data. Lalu selanjutnya ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial mencakup semua mode yang berhubungan dengan analisis sebagian data, contoh, atau juga sering disebut dengan sampel, untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Dalam statistika inferensial diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini disebut juga statistik induktif karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Pengambilan kesimpulan dari statistika inferensial yang hanya didasarkan pada sebagian data saja yang menyebabkan sifat tak pasti, memungkinkan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga pengetahuan mengenai teori peluang mutlak diperlukan dalam melakukan metode-metode statistika inferensial. Lalu di sini saya akan menjelaskan variabel kuantitatif dengan variabel kualitatif. Secara garis besarnya, kuantitatif menonjolkan unsur numerik atau angka. Kualitatif menonjolkan unsur deskripsi atau narasi tekstual. Variabel penelitian dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah penelitian metode untuk mencari dan mengumpulkan data yang didapat diukur dengan
persentase atau angka. Biasanya data akan diproses lebih lanjut menggunakan teori, model, dan rumus matematika. Dan dari data tersebut nantinya akan diambil sebuah kesimpulan. Nah, contoh daripada kuantitatif. Harga BBM naik ke angka Rp11.000. Contoh ini merupakan data kuantitatif karena jelas, yaitu ada angka naik menjadi Rp11.000, misalkan dari Rp9.000. Lalu contoh yang kedua, seorang mantan karyawan kesulitan membuka usaha karena membutuhkan modal Rp500 juta. Atau misalkan nih kita mau usaha modalnya sekitar Rp50 juta. Nah, sini jelas contoh kuantitatif ini menunjukkan suatu kualitas yang dapat diukur dengan angka, yaitu modal sebesar misalkan katakan tadi 500 juta atau 100 juta. Lalu selanjutnya ada variabel kualitatif. Kualitatif merupakan metode untuk mencari data, kemudian mengumpulkannya yang bersifat pemahaman dan tidak dapat diukur dengan angka. Kualitatif merupakan metode untuk mencari data kemudian mengumpulkannya yang bersifat pemahaman dan tidak dapat diukur dengan angka. Biasanya ditujukan untuk memperoleh alasan, pendapat, dan motivasi masyarakat terhadap sebuah data yang nantinya disimpulkan dalam bentuk teori atau hipotesis. Contoh daripada variabel kualitatif, misalkan orang Inggris atau orang luar lebih tinggi daripada orang-orang Indonesia gitu. Kalimat ini menunjukkan kualitas tinggi badan, namun kita tidak mengetahui berapa tinggi badan orang luar tersebut dan tinggi badan orang Indonesia gitu, orang-orang lokal. Lalu selanjutnya ada perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit sendiri adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan, mengkelompokkan jenis tertentu. Biasanya data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil menghitung. Variabel diskrit berupa data pengkategorian atau membedakan, mengkelompokkan jenis tertentu. Data untuk variabel yang bersifat diskrit sering disebut data nominal atau data dikotomi. Misalnya, data kotomik 1 untuk kategori benar dan 0 untuk kategori salah. Ada juga yang mengkategorikannya 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Jadi seperti kode gitu. Jadi misalkan 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Contoh lainnya misalnya kita memilih 10 dari 15 anak, tetapi kita tidak bisa menyatakan saya membutuhkan 41/2 orang anak. Singkatnya, variabel diskrit adalah variabel yang data-datanya berupa nilai, bilangan bulat, dan nilai-nilai yang hanyalah sebagai label sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung. Lalu variabel kontinu. Variabel kontinu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapat dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Misalnya 3,5 meter, nilai 7,5, rata-rata 7,0, dan lain-lain. Dan masih banyak lah contohnya. Secara umum, variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil pengukuran. Contoh dari data untuk variabel ini adalah nilai tes, nilai ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, jarak. Jika dikelompokkan, data ini untuk variabel kontinu dapat digolongkan sebagai data ordinal, data interval, dan data rasio. Sekian penjelasan saya mengenai materi statistik secara umum. Kurang lebihnya boleh kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, saya Muhammad Renal. Tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti ini.